Berjumpa dengan saya, Restu Fiati Putri, dalam acara Nusa Hikmah Singkat. Kali ini, saya berada di Masjid Iqomah UI Sunan Gunung Jati Bandung. Pada minggu kali ini, kita akan sama-sama menyaksikan khutbah singkat yang akan disampaikan oleh Bapak Haji Tata Sukayat FAG. Maka dari itu, mari kita sama-sama simak khutbah yang akan disampaikan oleh beliau. In a whole universe, the one that made us whole. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah la'allakum sami'u ila jannatin na'im. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Al-ayat. Hadirin sidang Jumat yang sama-sama mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Mengawali khutbah ini, Fakih berwasiat untuk pribadi serta jamaah sekalian untuk sama-sama meningkatkan kualitas takwa hanya kehadirat Allah Azza wa Jalla. Karena takwa merupakan benteng yang paling kokoh di dalam melawan berbagai pesona godaan setan yang sesat dan menyesatkan. Takwa merupakan tajiman penyelamat dari berbagai problem dunia dan juga kehidupan di akhirat kelak. Karena itu berbekalah dan sebaik-baiknya bekal buat kita semua adalah takwa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bagi hamba yang mengaku beriman dan bertakwa kepadanya, seluruh pengetahuan manusia bersumber dari Allah dan harus diorientasikan untuk ma'rifatullah. Sedangkan mencapai tangga itu melalui kitab yang kita yakini kebenarannya dan sudah terbukti mampu merubah dari kondisi buruk kepada kondisi baik, dari kondisi baik kepada kondisi yang lebih baik, yaitu Al-Qur'anul Karim yang relevan untuk kehidupan manusia baik di masa lalu, sekarang maupun di masa mendatang. Karena Al-Quran merupakan kitab suci yang relevan dalam pengembangan kehidupan modern. Tidak satupun ajaran Al-Quran yang menolak tentang pengembangan modern. Bahkan ayat Al-Quran syarat dengan isyarat, motivasi, dan inspirasi untuk menuju kehidupan yang lebih modern dengan mengembangkan ilmu pengetahuan, sains, bahkan teknologi. Inilah salah satu esensi firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat pertama. Alif Lam Ra. Kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari pelita kebodohan menuju pelita penuh cahaya yang bernuansa kemajuan peradaban. Bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid, ila azizil hamid, dengan izin Tuhan mereka menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terbukti. Ayat ini merupakan penjelasan tentang salah satu misi Al-Quranul Karim, yaitu tukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur,
air itu rijal basariyah min zulmatil jahli wad dhalal ila nuril ilmi wal iman, mengeluarkan manusia dari gulita kebodohan dan berbagai kesesatan menuju gulita bertabur cahaya peradaban yang dibingkai dengan iman yang kuat kepada Allah sebagai Tuhan. Ini salah satu pemahaman yang diungkapkan oleh Imam Ali As-Sabuni dalam Safatul Tafsir. Hadirin sedang Jumat rahimahullah. Ibrahim Mansur dalam Fiqh Syafi'i Islamiyah menyatakan bahwa seluruh disiplin ilmu pengetahuan, baik yang terdahulu sekarang maupun mendatang, baik ilmu yang berumpun genetic sciences maupun yang berumpun applied sciences, semuanya bersumber dari Al-Quranul Karim. Satu di antara contoh, bukankah karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab telah mendorong munculnya ilmu tata bahasa Arab yang kemudian kita kenal dengan ilmu nahwu atau sharh? Karena Al-Quran diturunkan dengan gaya bahasa yang sangat tipis, telah mendorong lahirnya ilmu sastra yang kemudian kita kenal dengan ilmu balaghah. Karena Al-Quran banyak mengandung muatan logika, telah mendorong munculnya ilmu mantik, yaitu ilmu untuk memotivasi umat manusia agar mencurahkan kreativitas berpikirnya dalam menghadapi berbagai problem kehidupan. Ini baru dilihat dari segi bahasanya saja telah lahir berbagai cabang ilmu pengetahuan. Apalagi kalau kita pahami dari aspek isi, esensi, dan substansi ajarannya. Dari 30 juz, setiap surat, setiap ayat, setiap kata, bahkan setiap hurufnya syarat dengan makna yang memungkinkan lahirnya berbagai ilmu pengetahuan, baik ilmu alam, ilmu sosial, filsafat, dan ilmu-ilmu lain. Dengan demikian dapat kita pahami, ternyata ruh kejayaan Islam itu terletak pada Al-Quran. Umat lain maju ketika meninggalkan ajaran, tetapi umat Islam mundur ketika menjauhi ajaran yang diyakininya. Inilah yang pernah dipesankan oleh baginda Rasul. Telah aku tinggalkan dua perkara, selama berpegang pada keduanya, kalian tidak akan tersesat selamanya, yakni kitab Allah Al-Quranul Karim dan sunnah Rasulullah SAW. Al-Quran. Hadirin dan Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana epistemologi Al-Quran dalam pengembangan ilmu dan pengetahuan? Satu di antara jawabannya adalah dengan mengamalkan falsafah fitrah sebagaimana wahyu pertama diterima oleh Rasulullah Muhammad SAW. Ayat 1 sampai 5 surah Al-Alaq itu dalam riwayat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha berisi 3 perintah Allah. Perintah pertama Iqra, perintah kedua Iqra, dan perintah ketiga Iqra. Kenapa perintah Iqra itu dibilang? Kalau kita mencoba memahami ini menggunakan ilmu balaghah, itu disebut sebagai ikhlam bitiqraril fi'li limajidil ihtimam. Karena menurut Syekh Mustafa Al-Marwazi dalam tafsirnya, bi annal qira'ah la taqsimuha nafs illa bitiqrarin wa ta'udin ala ma jarat bil adab. Membaca tidak akan membekas dalam jiwa, terpatri dalam ingatan, kecuali diulang-ulang dan dibiasakan. Pembiasaan membaca itulah sebagai media allamal insana malam ya'lam, atau fanukilahu min dzulmatil jahli ila nuril ilmi, mengeluarkan manusia dari gulita kebodohan menuju gulita kepintaran. Apa yang harus kita baca? Jawabannya ayat-ayat kauniyah dan ayat-ayat kauniyah, kitab Al-Quran, dan juga harus membaca kitab kehidupan. Hadirin sedang Jumat rahimahullah. Beberapa isyarat ayat sering menekankan afala ta'qilun, afala tubsir, dan itu sudah menjadi bahasa sehari-hari, bahasa ilmiah yang disebut dengan observer atau observasi, yang dimotivasi dengan kalimat afala tubsir. Dengan motivasi pesan-pesan ilahi ini, Islam berhasil mencetak ilmuwan serta filosof
Kita kenal Muhammad bin Musa al-Khwarizmi atau Al-Khwarizmi. Kita mengenal tokoh ilmu pasti seperti Al-Jabar. Kita mengenal tokoh filsafat seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Ghazali, dan ilmuwan-ilmuwan lainnya yang dicatat oleh kitab emas sepanjang sejarah peradaban manusia. Mereka berhasil, satu di antara resepnya, karena totalitas hidup mereka dalam bingkai tafaqquh fiddin, dan tafaqquh fiddin ini diperintahkan Allah dalam surah At-Taubah ayat 122. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falawla nafarin minhum ta'ifatun wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Menurut riwayat Ibnu Abi Hatim, ayat tersebut secara tekstual diturunkan berkenaan dengan sebagian kaum mukminin dari kalangan Arab Badawi yang tidak ikut berperang bersama Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi mereka lebih memilih mengajar ilmu kepada kaumnya. Berkatalah kaum munafik, celakalah muslim dari Arab Badawi yang tidak ikut berperang bersama kami dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah menurunkan ayat melegitimasi tidak ikut berperang bersama Nabi, tetapi lebih memilih mengajarkan ilmu kepada kaumnya. Inilah yang disyaratkan oleh ayat liyatafaqahu fiddin ay ya'lamu ma anzalallahu ala nabiyyihim, memperdalam ilmu agama, yaitu ilmu yang diturunkan Allah kepada para nabi. Sedangkan secara filosofis kita bisa memahami yang disebut tafaqquh fiddin, memperdalam semua ilmu Allah, baik ilmu yang berbasis epistemologis antroposentris maupun ilmu yang berbasis epistemologis teosentris, sehingga tidak relevan lagi kita mempertentangkan antara kitab dengan buku, antara ustaz dengan guru, antara madrasah dengan sekolah, antara ilmu umum dengan ilmu agama. Semua ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diraih dengan cara-cara yang baik dan benar dan dimanfaatkan sesuai dengan perintah Allah yang baik dan benar. Hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah kemudian pemanfaatan ilmu dengan basis maslahatul ammah sebagaimana disyaratkan pada ayat terakhir, wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Ilmunya amaliyah dan amalnya ilmiah, sehingga menjadi mundir, menjadi agent of social change, menjadi pelaku perubahan, bukan penghambat perubahan dengan ilmu yang telah dia miliki. Hadirin sedang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sejalan dan sejalin dengan bimbingan ini, Imam Tabatabai dalam Al-Mizan di Tafsir Al-Quran menyatakan bahwa kita selaku umat Islam wajib menjadi ahlul Quran, menjadi the big family of Quran, menjadi keluarga besar Al-Quran dengan melakukan tadarus, tadabbur, dan tafahum terhadap Al-Quran yang dilanjutkan dengan usaha internalisasi nilai-nilai Al-Quran pada wilayah kenyataan, sehingga kita menjadi Quran yang berjalan. Kalau mampu menjadi cuci Quran yang berjalan, kalau mampu menjadi surat-surat Al-Quran yang berjalan, sampai kita mampu menjadi Quran yang berjalan. Sebab jika kita telah lulus menjadi ahlul Quran, kita akan menjadi Quran natif, menjadi penyambung lidah Al-Quran dari wujudiyat Al-Quran sebagai teks yang terdiam, yang berfungsi sebagai sumber ilmu pengetahuan, tetapi akan nampak sebagai sumber ilmu pengetahuan itu manakala kita sudah menjadi Quran natif, penyambung lidah Al-Quran Karim. Dia hidup dengan Al-Quran, perdalam hidup dengan ilmu, dan kuatkan mental dengan iman, agar menjadi hamba Allah yang berakhlak karimah, yang baik menuju Allah dan juga maslahat ketika berhadapan dengan sesama manusia. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbi fil warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah
tabi'a huda. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya sa'idu fid dunya wal akhirah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya rabbal alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ask me about love and wanna know about it. My answer would be it's everything about Allah, the pure love to our souls, the creator of you and me. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The guardian of his true believers. So when the time gets hard, there's no way to turn. As he promised, he will always be there to bless us with his love and his mercy. 'Cause as he promised, he will